Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini. Dimana kali ini saya tuh mau menjelasin ya, kalau Ratu Adil itu hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Karena perlu kita sadari, tanpa kita hidup kudus, tanpa kita hidup di dalam kesucian, kita tidak akan bisa merasakan yang namanya hadirat ilahi. Kita nggak akan bisa merasakan hadirat Tuhan kalau hidup kita itu tercela. Kita hanya akan merasakan atau menikmati hadirat Tuhan ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam kekudusan, kesucian. Orang-orang yang setiap hari dia berzina, hidupnya kotor, penuh noda, penuh dosa ya, dan dia bangga dengan dosa-dosanya, tapi dia selalu ibadah. Dia hanya ibadah sebatas ibadah. Dia tidak akan bisa merasakan hadirat ilahi, hadirat Tuhan di dalam ibadahnya. Dia hanya sebatas ibadah, ya cuma ibadah aja. Dia tidak bisa merasakan hadirat ilahi di dalam ibadahnya. Dia nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadahnya. Yang dia lakukan hanya sebatas ibadah, hanya sebatas dia ibadah, menjalankan syariatnya, menjalankan ajarannya, hanya sebatas itu. Tapi dia tidak akan bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadahnya. Karena hadirat Tuhan hanya bisa kita rasakan ketika kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Maksudnya apa sih? Memang benar, tidak ada manusia yang suci. Semua manusia itu memang berdosa, penuh noda. Tapi setidaknya kita menyadari akan diri kita. Kita menyadari akan diri kita, dan kita berusaha hidup tanpa celah. Kita berusaha hidup di dalam kebenaran. Kita berusaha hidup bersama tuntunan Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang yang kelihatannya ibadah, kelihatannya dia sembahyang, kelihatannya dia ibadah, tapi hidupnya tidak penuh dengan tuntunan Tuhan. Dia hidup tidak menjalankan tuntunan Tuhan. Itu contohnya, kata-katanya kasar, kata-katanya itu penuh dengan kasar, kata-kata kotor, perbuatannya tuh zalim gitu ya. Dimana kalau kita itu mau merasakan hadirat Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kuasa Tuhan itu sendiri. Kita harus bisa hidup tanpa celah, tanpa noda. Ya, kita memang sadar kita nggak sempurna kok. Yang namanya manusia itu ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya, ada positifnya, ada negatifnya. Tapi kita berusaha hidup di dalam tuntunan kebenaran. Dimana Ratu Adil itu hidup di dalam tuntunan kebenaran, hidup di dalam kekudusan, sehingga Ratu Adil memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang intim antara Ratu Adil dengan Tuhannya. Ketika dia beribadah, ketika dia memuji Tuhan, ketika dia bermazmur untuk Tuhan seperti Raja Daud atau Nabi Daud, maka dia akan mengalami yang namanya hadirat ilahi. Dia akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Dia akan merasakan Tuhan hadir di tempat dia beribadah. Tuhan hadir di altar untuk dia ibadah. Beda kalau kita cuma sembahyang, beda kalau kita asal-asalan ibadah. Oh, ini waktunya ibadah, kita cuma ibadah aja, menjalankan syariat, menjalankan ajaran. Tapi kita nggak dapat nih, kita nggak dapat pengurapan ibadah kita nggak dapat pengurapan rohani, kita nggak dapat nih rema, kita nggak dapat nih kita nggak dapat hadirat Tuhan. Itu sia-sia. Ibadah yang sia-sia di hadapan Tuhan. Percuma kita ibadah kalau ibadah kita hanya sebagai rutinitas saja. Percuma kita ibadah kalau ibadah kita hanya rutinitas. Oh, ini jadwalnya ibadah,
aku menjalankan ibadah, menjalankan syariat, menjalankan ajaran hanya sebagai rutinitas itu percuma. Ibadah kamu sia-sia. Percuma saja kalau kita ibadah, kita datang ke rumah Tuhan, kita ibadah, tapi kita nggak mengalami yang namanya interaksi dengan Tuhan. Kita nggak mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Kita nggak mengalami yang namanya keintiman dengan Tuhan. Ibadah kita sia-sia. Paling-paling orang hanya lihat kita, oh si A, si B dia ibadah, rajin ibadah, tapi ibadah kita di hadapan Tuhan itu sia-sia. Karena kita tidak mampu menghadirkan, kita tidak mampu mendatangkan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Orang yang asal-asal ibadah atau rutinitas ibadah menjalankan ajarannya saja, dengan orang yang sungguh-sungguh beribadah di dalam tuntunan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan, rasanya beda, aura orangnya beda, kualitas orangnya beda, karisma orangnya itu beda. Karena orang itu ibadahnya di dalam hadirat Tuhan. Beda kalau hanya sebatas ibadah atau rutinitas saja. Di mana Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu lihat hati kita loh. Tuhan lihat hidup kita. Sekalipun kita berbuat dosa, karena manusia nggak ada yang sempurna, manusia penuh dosa. Sekalipun kita berbuat dosa, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu tujuan kita, Tuhan tahu hati kita, Dia tahu pikiran kita, dan Dia tahu hidup kita. Hidup kita melekat di dalam kehendak Tuhan. Hidup kita melekat di dalam hati Tuhan. Dimana Ratu Adil ini sosok yang luar biasa, karena dia selalu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhannya. Dia menjalin keintiman dengan Tuhannya. Dia selalu menghadirkan hadirat ilahi, hadirat Tuhan di setiap kali dia ibadah. Sehingga ibadahnya Ratu Adil tidak sia-sia saja. Dan karena Ratu Adil mampu menghadirkan hadirat Tuhan di dalam ibadahnya, aura, karisma, atau sosok Ratu Adil ini memiliki aura atau karisma yang berbeda dari yang lainnya, memiliki suatu kualitas yang beda dari yang lain, karena dia mendatangkan hadirat Tuhan di dalam hidupnya, di dalam ibadahnya, sehingga dia benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu kali ini saya mengajak kamu semua supaya kita menjaga kekudusan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran,